berapa lipat. Ini Mas maju aja. Maju ke depan. Kalau maju ke depan, kalau mundur ke belakang. Depan aja lebih enak. Itu boleh sudah di depan. Maju Mel. Mohon maaf kalau suara saya tolong dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 salam yang tentunya macam salam. Ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tidak boleh dijawab, bahkan haram hukumnya untuk dijawab. Dan yang ketiga, salam yang tidak ingin ada jawaban. Salam yang pertama pada waktu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mengucapkan salam, itu wajib hukumnya karena yang mengucapkan itu sunnah, tapi jawabnya adalah wajib. Kemudian salam yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab, artinya pada waktu orang salamnya orang sholat, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak boleh. Waalaikumsalam itu tidak boleh, kan? Kemudian pada waktu ada orang sholat, kemudian kamu jawab di sampingnya, waalaikumsalam mas, itu kan tidak boleh. Yang ketiga, salam yang nggak boleh, bahkan tidak ingin mendapatkan jawaban. Salamnya apa? Pada waktu kita salam ke makam, assalamualaikum ya kubur, kan kamu nggak ingin nih ada jawaban pada seandainya kamu dijawab, wah, jelas lari itu bahaya ya. Baik, di hari ini adalah awal kita ketemu yang nantinya ada 4 bulan ke depan sampai bulan April ini program tentang namanya apa? Super Camp Youth for Change. Apa itu artinya? Pemuda pembawa perubahan. Nah, tentunya ada jargon nanti ya. Jargonnya sudah ingat ya. Pada waktu saya bilang Youth for Change, jawabnya adalah Yes, I am. yes, I. Baik, enaknya kita manggil teman ya, karena kita seumuran. Saya tanya tadi, sebenarnya saya tanya umur berapa Pak atau umur berapa, ya, sekitar 17-18, hampir sama dengan saya, ya kan? Cuman bedanya sedikit aja, mungkin sedikit kali berapa itu ya. Iya, sedikit kali berapa. Baik, kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya sudah susah sekali untuk menyayang banyak orang gitu kan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan pada waktu harus saya sayang semua orang. Ini juga akan membawa dampak yang kurang baik kan gitu ya. Tapi kasih sayang itu harus semuanya untuk alam semesta. Nah, perkenalkan kalau dalam bahasa enaknya itu kita ta'aruf gitu kan. Nah, kayak bahasa Arab ya kan. Mas iso bahasa Arab ya enggak? Ya. Kok iso DDI mending bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu sudah luar kepala semua bagi saya. Ya. Sampai lali kabeh ya kan, karena di luar kepala bukan di dalam kepala ya. Baik, saya juga bersama teman-teman relawan TIK Pasuruan. Kebetulan relawan TIK itu adalah seluruh Indonesia itu sudah ada, termasuk di Pasuruan. Jadi untuk apa relawan TIK hadir? Untuk memberikan sosialisasi dan edukasi perihal tentang kegiatan teknologi informasi dan komunikasi. Yuk kita kenalan dulu, insya Allah ada teman kita yang sama dengan nama saya, dan itu nama saya nggak pernah saya rubah mulai kecil sampai sekarang. Ya kan, karena saya nggak berani merubah, khawatir kualat ya. Itu pemberian orang tua soalnya. Baik, nggak santai. Ini saya ini. Kok rupanya sinis banget lihat wajah saya ini. Mas kok mau modelnya gitu kan? Katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan nama saya dengan rendah hati. Nama saya tidak pernah saya ubah, cuma nggak terlalu panjang mas ya. Hanya cukup 1 kata ya, dengan beberapa suku kata ya kan. Bang, Nur, Din, ada 3 suku kata digabung menjadi satu kata. Dan ini tidak pernah saya ubah mulai kecil sampai sekarang. Nggak berani buat terkualat ya kan, kalau nggak gitu harus gaya jenang apa namanya kan gitu kan. Saya dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua relawan TIK Pasuruan, dan kegiatan saya di sini juga sebagai headmaster. Apa itu? Headmaster?
Terus ngono itu pokoknya modelnya ya kan. Itu rupanya bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris yang salah paham gitu kan. Bingung ngomong ngatain piye iki Mas. Buh karepmu ya kan. Nah, kemudian saya juga seorang master of ceremony. Saya sebagai seorang MC ya kan, kalau host mungkin ya, jadi kegiatan-kegiatan indoor dan outdoor. Saya juga sebagai seorang trainer. Apa trainer itu? Ya soalnya gue mau ya, nggak suwe-suwe bingung. Dari tadi saya mikir orang jam ya, klik kan 1 jam kemudian ya. Nah selanjutnya foto saya mulai kecil sampai saat ini pun juga sangat berbeda. Ada tantangan tantangan 10 tahun ke depan, 10 tahun sebelumnya itu foto disandingkan antara foto yang ini dengan foto yang berikutnya. Nah ini sudah tidak saya sandingkan lagi, mulai kecil sampai sekarang saya gabungkan. Nah 95 ini saya terpaksa diluluskan oleh sekolah ya kan. Karena alhamdulillah baik kata gurunya ya kan, kepala iki ya model 95 saya lulus dari madrasah. Saya kebetulan adalah asri lulusan madrasah mulai dari kelas bawah sampai kelas atas gitu kan. Dan atasnya mana? Tidak terhingga ya kan. Karena kita nuting atas kan tidak terhingga gitu. Kecuali atas-atas yang lebih bisa dihitung. 95 saya diluluskan terpaksa mungkin. Kemudian 98 saya diluluskan oleh kepala sekolah dari Madrasah Sanawiyah. Asal lulusan Madrasah Sanawiyah. Kemudian 2001 saya juga terpaksa lagi diluluskan ya kan? Karena mungkin gurunya menak kata-kata ya. Nah ini 2001 saya diluluskan dari Madrasah Aliyah Negeri Bangil ya, di Bangil, Gelanggang. Kemudian 2007 saya terpaksa kembali diluluskan oleh rektor ya kan, melenggar katanya modelnya di jurusan komunikasi penyiaran. Nah ini perkenalan sedikit tentang saya. Kegiatan kami di sini ada kegiatan saya di sini nggak terlalu banyak sebenarnya, kegiatan yang cukup standar saja, nggak usah muluk-muluk, yang penting next mas. Nah, saya juga tergabung dalam komunitas penggiat TIK se-Jawa Timur. Jadi penggiat teknologi informasi dan komunikasi. Saya sebagai seorang public speaking. Apa public itu? Mikir mana ya kan? Kemudian speaking itu apa? 1 jam kemudian apa? Public speaker. Berbicara di depan umum. Ini tuturan lambe gitu ya. Nah, kemudian saya seorang trainer outdoor. Kalau jenengan tahu outbound, ya kan, kemudian lain sebagainya, saya juga sebagai pemandu fasilitator dan trainer indoor. Nah, ini yang paling ganteng cewek. Nah, ya kan. Aku beri didik. Nah, ini ganteng cewek ya. Karena tunggal ya, foto kembar soalnya ya. Next, Mas, saya juga berkolaborasi dengan pihak pemerintahan, salah satunya diantaranya Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan. Ini juga bersama dengan Dinas Kominfo Jawa Timur. Ini kita juga selain sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah atau di yayasan apapun, kita juga berkolaborasi dengan desa untuk membangun desa gitu ya. Pak, duitnya akeh ta sampean Kak. Tak sepiro akeh gitu. Nah, ini sebentar Mas. Saya jelaskan dulu berana. Ada di antara teman-teman mungkin di sini yang di pesantren belum diperbolehkan untuk megang gadget gitu ya, atau smartphone. Mungkin yang di luar sudah ada lah akun-akunnya. Nah, nanti kita bersama-sama belajar di sini. Next. Nah, Indonesia di tahun 2017 itu penduduknya mencapai 262 juta jiwa. Berapa? 262 juta jiwa. Oke, kayaknya mulai kademen nih ya kan, karena ada AC yang melintang ke sana. Untuk itu sebelumnya saya minta angkat tangannya dulu yang kanan, angkat tangannya yang kanan biar gak ngantuk kademen kan. Angkat tangan yang kanan, kemudian kirinya juga coba yang punya tangan kiri saja maksudnya, yang nggak punya nggak usah. Angkat tangan kiri dan tangan kanannya kembali diangkat. Oke, berdekatan nggak apa-apa. Kemudian tangan kanannya itu diletakkan di pundak temannya sebelah kanan. Nah, iya ini boleh ke mbaknya ya kan? Iya boleh. Agak merapat aja mbak. Saya nggak kenal lagi. Boleh nanti kalau nggak mau kenalan sama dia sama saya ya kan?
Yes. Sambil diikuti kata saya ya, kata-kata saya ditepuk ya, bukan ditabok ya. Kalau ditabok kasihan temanmu ya kan, ditepuk. Ikuti jangan ditepuk bayaran kepala lo. Ya kan? Ikuti aja kata-kata saya, ikuti kata-kata saya. Baik, silakan sambil bilang friend. Ikuti friend. Simpan titik friend. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi pribadi yang positif. Untuk itu, awas lo friend, lek ngantuk, tak sikut nih. Lek sepatut ngantuk, tak angkat tak guna jeding. Ya, untuk itu friend, ingat lo ya, kita harus belajar bareng-bareng demi kemajuan kita. I love you baby. Mwah. Loh, namanya juga sahabat bro, ya kan? Kan nggak apa-apa. Kemudian tangan kiri diangkat, kemudian letakkan di tangan pundak kiri temannya. Ini pembalasan lebih kejam dari pembunuhan, ya. Oh, jadi tabok tenang mas. Pikir orang pingsan bahaya, ya kan? Oke, berikutnya friend. Terima kasih. Sudah diingatkan. Kamu teman terbaik saya. Saya janji akan belajar dengan sungguh-sungguh. I love you baby. Oke. Baik, ciri orang stres itu ada 3. Ya kan? Ada berapa? 3. Ada 3 ciri orang stres. Ingat-ingat, Mas, ciri orang stres itu ada 3, Mbak. Ciri orang stres itu ada 3. Ciri orang stres ada 3. Ada 3, ya. Ciri orang stres itu ada 3. Yang pertama, kakek lagi. Kakek ini. Ya selalu orang dewi bener, ya kan. Nah, yang pertama adalah orang stres itu cenderung setiap harinya selalu sariawan. Ada yang sering sariawan di sini, berarti dia stres banget gitu maksudnya ya. Ada yang sering sariawan? Oh, berarti yang saling tunjuk semua stres semua gitu kan? Nah, orang stres itu ada 3. Yang pertama adalah dia sering sariawan, susah sekali ya kan, melebarkan bibirnya untuk 2 cm di samping kanan kiri, kemudian dibuka sedikit, nggak susah untuk senyum. Nah, orang stres itu gak iso senyum, manyu, nang cucu, ya kan, ya. Nah, itu ciri orang stres yang pertama. Ciri orang stres yang kedua, dia pada waktu sudah masuk di ruangan dan duduk langsung suasana sunyi membawanya untuk tertidur. Nah, kalau ada teman kalian nanti pada waktu sudah di kelas nih, baru di kelas baru langsung black gitu kan, berarti dia stres. Mas stres gitu. Paling juga nggak aneh-aneh, paling apa ya kan? Stres. Dan ciri orang stres yang ketiga apa? Adalah dia terkena HIV. Apa itu HIV? HIV? Bahasa Inggris mah, bahasa Inggris kalau lu mau mulai itu kurangnya bagi guruku ya. Apa HIV? Krik 2 jam kemudian. Apa HIV? HIV adalah hasrat ingin pipis ya. Apa? Hasrat ingin pipis. Kalau seandainya ada teman kalian pada waktu baru duduk di kelas kemudian balik-balik, Pak izin ke depan gitu kan, karena kamar mandi di depan ya kan, ya Pak izin ke belakang gitu kan. Nah, itu berarti dia kena HIV, hasrat ingin pipis dan dia stres gitu kan. Nah, ada yang seperti itu? Oh kayak aku saya ini apa? Padahal waktu Pak pipis Pak ya. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang stres ya kan. Berarti bodoh. Ya tidak apa-apa, stres berjamaah. Baik. Indonesia di tahun 2017 secara survei itu sudah mencapai 262 juta jiwa penduduknya. Kemudian yang melek IT, yang melek internet, yang bisa menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi itu hanya 143,26 juta jiwa. Pertanyaannya, pertinggi ini adalah kok banyak? Panggil Mas saja ya, biar agak keren dikit saya, agak muda maksudnya, jangan dipanggil Bapak ya. Pertanyaannya adalah, Mas kok iso sampai niki, gitu kan? Kok bisa sampai hanya 3,2 sekian juta jiwa, padahal dari jumlah yang sekian hanya 54, sekian persen. Yang lain kemana? Ini pertanyaannya. Bisa saja jadi pondok pesantren itu kan berarti gak oleh pegang HP. Ya, Pak, saya pegang HP langsung kena denda loh, Pak. Dendanya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, contoh ini ya, dendanya begitu. Kemudian atau orang-orang yang di luar sana yang memang tidak ada akses internet di desanya atau di daerahnya, contoh di daerah bagian timur Indonesia, bagian timur. Ya, jangankan internet Mas, atau teleponnya sih boleh ungkal lagu ya kan, mainin dhuwur, orang untuk manten atau telepon. Itu juga banyak kejadian teman-teman. Nah, next. Selanjutnya, sosial media yang sudah menggunakan sosial media. Nanti, tapi ngerti ya, sosial media itu apa ya? Facebook ngerti ya maksudnya. Kemudian apa? Facebook, kemudian kemudian apa? Instagram. Tapi paham ya? Instagram modelnya apa? Hanya apa? Karena kita belajar ilmu TIG. Kalau nggak bisa TIK berarti ilmu TIG. Apa itu Mas ilmu TIG? Teknologi informasi gaib. Hanya membayangkan ya kan? Usra popo ya. Nanti pada waktu sudah ini sebagai dasar kalian jenengan semua untuk apa? Pada waktu sudah terjun kembali ke rumah dan harus sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Nanti arahnya ke sana, pelatihan selama 4 bulan. Bagaimana kita bisa menghidupi dirinya sendiri dengan cara apa? Semua teknologi yang sudah ada ini kita manfaatkan. Misalnya, Mas, aku rasa lapor, Mas, aku pengen dibantu orang tua, silakan kita bantu dengan apa? Dengan ilmunya. Misalnya tutulan sandal ya kan, sandal jepit. Jangan dianggap remeh sandal jepit pada waktu online kan. Orang sekarang itu tidak mau ribet. Semua aja minta delivery, kirim. Ya kan, duduk di kamar makan kami bakso cap kontel contohnya. Bakso cap dengklek misalnya. Nah itu hanya SMS atau WA, sekian menit datang ke rumah tinggal bayar. Nggak mau ribet orang sekarang. Nah nanti arahnya kita diajari nanti bagaimana kita berswadaya di sana, menjadi seorang wirausaha muda, ya kan? Mudah-mudahan muda kalau saya ya kan. Kalau jenengan muda benar gitu kan. Kalau saya mudah-mudahan. Nah ini sosial media yang sekarang lagi gencar dipakai adalah secara umur penggunaan secara umur ini umur mulai dari sekian milenial umur sekolah ini penggunaannya sudah sekian banyak. Nah selanjutnya penggunaan device atau tools atau alatnya itu 26% itu menggunakan laptop ya kan? Apa? Laptop, ganti mana? Tapi kita tetap laptop gitu kan? Bukan dia ya, mohon maaf hilaf berarti saya kan. Kemudian yang kedua adalah gadget atau smartphone. Smart artinya? Benar. Tiba-tiba pada waktu saya ngomong bahasa Inggris ini, bahasa Inggrismu kayaknya bahasa Inggris gagal paham deh kayaknya, atau bahasa Inggris salah paham gitu kan. Pada waktu saya bilang bahasa Inggris, smart itu klik, tiba-tiba sunyi 2 jam kemudian tetap sunyi kan. Smart itu artinya pintar, kemudian phone artinya ya ponsel, berarti ponsel pintar. Yang pintar itu ponselnya atau kita penggunanya atau brand-brandnya? Ponselnya, berarti kita gak pintar. Dua-duanya harus pintar gitu kan. Iya, karena mesin ini dicetak untuk menjadi mesin yang pintar. Artinya apa? Nggak susah-susah mau cari apa. Tergantung kita yang gunakan, gitu kan? Kalau kita pintar maka kita akan bisa mengkondisikan mesin pintar itu. Namanya smartphone. Berapa? 72%. Yang menggunakan tablet
hanya 2%. Kenapa? Tablet ini digunakan pada waktu orang sakit aja, ya kan? Pergi ke apotek gitu, Pak, beli tablet gitu kan? Iya, untuk apa? Pusing aku, Pak, gitu ya. Ada pil yang ada tablet yang gitu ya. Iya benar, tablet itu untuk itu ya. Tablet ini, oh ini informasi ya kan nyangkang gitu ya kan, bahasanya ya tablet lepodora ya kan, tablet nyeri gitu. Kemudian yang menggunakan game sekian. Yang pertama kali dibuka orang pada waktu dia berselancar di dunia internet itu adalah YouTuber. Apa? YouTube. Oh jadi singkat kan? Apa? Lu diajak bahasa Inggris tenan malah bingung ya kan? Jadi diajak bahasa Indonesia malah saya ingin menjawab ke bahasa Inggris. Apa? YouTube. Berapa? Kenapa? Ini 67%. Ini pengguna YouTube sekarang. Maka teman-teman sekarang yang punya kesempatan untuk pegang gadget, itu jangan lupa kita harus punya channel YouTube sendiri. Mari di channel YouTube, siapa mau masuk di channel sama elek, ya kan nggak apa-apa. Kita kan bisa nge-vlog bro, ya kan kita kan bisa nge-vlog, ngerti nge-vlog? Video, kegiatan video. Halo guys, kita menjelok-jelok guys, gitu kan? Itu kan bisa, itu vlog tentang kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh nih, kegiatan ini kita live streaming, kita siaran langsung, dan jenengan akan dilihat oleh teman-teman relawan TIK, ya se-Indonesia, kegiatan yang tentang super camp ini. Nah, untuk apa? Ini untuk namanya untuk kita juga upgrade diri, personal kita biar ditahu oleh banyak orang. Ojo gunane Facebook, duwe HP bareng ngono gawe cekrek, ya kan anjing cekrek, ya kan pada waktu dodok cekrek. Aku dodok guys, itu kan enggak asik banget ya kan. Kemudian mau makan, foto dulu makanan itu kayaknya menjadi sebuah ritual. Sekarang itu HP itu bisa membuat orang menjadi ahli ritual. Mau makan di foto dulu, soto guys, ya kan? Baru makan, wis entek guys, gitu kan? Itu difoto lagi, sampai kegiatan terakhir pun difoto, dan itu di-upload gitu loh. Baik. Mau pipis di belakang Pak ya. Jangan-jangan terserah HIV Pak dengan pipis bahaya ya. Nah itu kejadian di era kita ini. Era kita ya kan. Saya termasuk milenial loh ya kan, karena 18 tahun. Jadi era milenial ini sekarang, milenial itu orang-orang yang hidup, pemuda yang hidup, anak yang hidup di zaman sekarang. Anak-anak muda sekarang itu dinamakan era milenial, yang hidup dengan berdampingan dengan teknologi, perkembangan teknologi. Gak menutup kemungkinan HP sekarang murah, ya kan, murah meriah. Saya beli HP yang di belakang itu 1 juta, RAM-nya sudah 3 GB, fotonya foto gila ya kan, fotonya sudah apa? Foto yang sudah mulai memanipulasi. Wong ireng tapi ikut kata putih loh, ya kan itu apa jenis mas? Iya, harus pokok wis menunggu. Akhirnya, jadi pada waktu saya nanti foto kita putih ya kan, padahal aslinya gini model ya kan. Putih sebenarnya kan pada waktu itu ya kan, pernah putih pada waktunya ya kan. Sekarang alhamdulillah ya kan, gini model. Atau saya nggak punya model lagi. Nah, apa yang dimau? YouTube ya kan. Ya kita harus punya channel YouTube. Dari mana channel YouTube didapat? Kita harus punya email. Email tahu ya? Email itu apa ya? Email itu panganan pohon, jadi digoreng kayak jasinir. Jadi dia dijual di pasaran namanya pohon keju ya kan. Nah email nanti saya usahakan harus punya mulai sekarang. Nanti bisa kita bincang-bincang sama teman-teman dari yatim mandiri, khususnya yang di pesantren, kalau juga dimulai diperkenalkan bagaimana harus kita punya email, kemudian akun-akun itu, dan itu harus memang meskipun dibatasi tapi kita harus punya.
Untuk apa? Persiapan diri kita pada waktu nanti sudah keluar dari sana. Apa sih mas gunanya Facebook, gunanya Twitter, Instagram, paling yuk kayak cekrek, mari di-upload ya kan, makan guys, krek, habis mandi aku guys, itu krek, alat bobok guys, krek, bangun tidur, sik kusut guys, dan lain sebagainya. Hanya untuk itu saja tidak. Kita bisa mencari kehidupan kemandirian kita. Awak dewi bisa memberdayakan diri kita sendiri, bisa menghasilkan uang, bisa menghidupi diri kita sendiri dari apa? Dari akun-akun media sosial yang selama ini mungkin di 100 top karena kawin. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah rating yang kedua setelah YouTube itu Facebook. Facebook ini apa namanya, face itu artinya muka, buku itu buku. Jadi muka di dalam buku ya, cuma jangan ya. 42% yang membuka itu. Selanjutnya setelah itu ada WhatsApp, media message, apa, berkirim surat pesan. Kalau zaman dulu saya mungkin ibu gitu ya, mungkin ibu lewat nasional sopong paling kirim surat, dear my friends. Saya dulu ketika nulis pakai surat, karena sekarang wis kan zaman ya kan, pakai WA, saya tekan nyampe ya. Kalau dulu harus nitip masuk di channel ya gitu ya. Zaman turun ya kan. Zaman saya pakai itu, tuku kertas, dua kertas yang wangi gitu kan, malu dibuat. Ya kan? Iya, beli kertas, ada kertas khusus, kertas yang sama apa namanya amplopnya, dan itu wangi ya Bu ya. Wangi untuk apa? Berkirim pesan dengan orang yang terkasih. Ya, dengan orang yang terkasih. Dulu seperti itu tulisannya, wah kayak puisi, buat apa? Jaga sembung, main gitar, gak nyambung jreng. Nah contoh itu ya, ada pantun berbalas pantun. Kemudian line Instagram itu berada di urutan yang keempat. Ini adalah produk untuk kita berjualan. Berjualan apa? Tidak harus produk. Berjualan diri pun ya. Saya menjual diri. Krik. Gak sampai betulan. Ya, saya jual diri saya. Ya kan? Tergantung siapa yang akan pakai diri saya. Apa yang dijual adalah kemampuan dan juga basic skill saya yang saya jual. Setiap kali kegiatan seperti ini pasti saya upload nanti, kemudian saya tulis dalam web, dalam blog, saya upload di Facebook, saya upload di Instagram, saya upload di Twitter saya, dan itu akan juga membawa dampak. Mas lagi ngapain? Instruktur boleh kan? Di mana di sini? Boleh nggak bersinergi? Boleh. Dan ini dengan yatim mandiri saya tidak pernah ketemu sebelumnya, hanya melalui media sosial. Telepon mas, bisa kejanjian ketemu, oke, di mana di Bangil. Kita apa? Bicara program selesai. Itu namanya dodolan awal. Gue ngomong dodolan ambil kayak enak banget gitu kan, dodolan awal paling enak. Nah, next mas. Nah, ini apa sih self branding? Apa ini? Iya. Fasih banget bahasa Inggrisnya ya kan. Namanya ngomong self branding. Apa? Self branding. Iya sing ngono ae modelnya ya kan, self branding. Apa brand itu? Setiap brand adalah unik. Kata brand itu kata yang unik sehingga tidak ada otoritas yang dapat merumuskan bagaimana caranya menjadi sesuatu yang otentik. Itu tidak ada. Brand itu from zero to one. Jadi bagaimana dia sebelumnya. Jadi belum ada apa-apa sampai dia menjadi apa itu. Itu namanya bagaimana kita sebelum dikenal banyak orang sampai kita dikenal banyak orang. Nah ini caranya nanti. Bagaimana kita membranding kegiatan kita. Titik nanti Pak aku apa caranya bisa ini. Nanti kalau tidak gitu akan ketinggalan oleh zaman. Gitu ya. Maka mulai sekarang nanti juga coba kita komunikasikan bagaimana yang di pesantren juga ada basic pembelajaran tentang itu, meskipun tidak intens setiap hari, gitu ya. Next, kekuatan terpenting brand Anda adalah yang pertama image. Apa? Image. Harus mencucu ya, image kebaya ya. Image itu apa? Gambar, sebuah visual, sebuah apa yang bisa dilihat oleh orang. Contoh saya kegiatan hari ini bisa
misalnya ada foto mas nanti bisa difoto dan lain sebagainya. Nah kegiatan hari ini pun itu bisa di-upload, kemudian bisa disebarkan di mana-mana, dan ini kegiatan positif akan dilihat banyak orang daripada kita main cangkruk ngopi foto di-upload. Itu orang paling delok biasa wae nggak asik gitu. Nah kemudian yang kedua misi kita itu apa missionnya? Kita hidup itu ada visi dan misi enggak? Serius? Apa hanya sekedar mas aku selayar misi buat karena buka layar gitu kan? Atau gimana? Ada visi enggak ke depan? Ada cita-cita enggak ke depan di visi dan misinya? Ya contoh Mbak siapa namanya tadi? Mbak Iza. Oh Fatimah apa tadi? Iza ya, Zahra itu bukan ya? Nur Faiza. Iya, saya ingat nama itu ya. Nur apa namanya? Nur Faiza. Ini cita-citanya apa? Enggak. Ingin jadi guru, berarti cita-citanya ingin jadi guru. Sekarang mulai saat ini jenengan harus mengupload hal-hal. Jadi gini, harus konsisten itu apa? Mengupload hal-hal yang berkegiatan dengan membelajar. Nah, contohnya lagi mbaknya. Halo, ya. Siapa namanya? Mas Muki. Aminatul Zuhriya. Cita-citanya apa? Cita-citaku ingin menjadi dokter gitu ya. Oke, guys. Satu persembahan kemudian mbaknya. Siapa namanya tadi? Ines. Mbak Ines pengen jadi apa nih? Nah ini. Pada waktu saya ditanya, Mas, kamu mulai kecil ini jadi apa? Pertanyaan jawaban saya adalah pengen jadi orang yang diorangkan, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu aja cita-cita. Kalau pada waktu ingin jadi orang ya mesti loh, maksud tadi mari cilik, gede, kan juga aneh gitu kan. Jadi orang yang diorangkan dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Mbak Ines jadi apa? Ini apa? Hakim, Justice Bow ya. Dulu ada film cuma Justice Bow ya kan. Seorang juru keadilan itu hakimnya. Ya mudah-mudahan. Jadi kegiatan-kegiatan ini yang mulai sudah diarahkan. Cita-cita itu harus mulai sekarang sudah setting dan itu harus konsisten. Ngerti konsisten? Kegiatan yang diupload, kegiatan yang diinformasikan kepada orang lain harus sejajar dengan apa yang jenengan cita-citakan. Ojo ngupload sing aneh-aneh. Dolan diupload, orang akan menganggap iki gak jelas, iki gak ada cita-cita, gak punya misi, gak punya visi ke depan. Kegiatannya tak terus menuai Facebook. Sekarang tahu enggak? Untuk bisa masuk perusahaan yang ditanya adalah pertama akun Facebook, sosial media. Gunanya untuk apa? Kok sampai sejauh itu? Ya kan? Yang biasanya interview di perusahaan mana mas? Bagaimana interview? RD. Itu biasanya interview itu yang ditanya pada waktu saya melamar pekerjaan itu adalah akun sosial media. Untuk apa akun sosial media? Dilihat nanti. Oh, arek iki senangane dolen tok, berarti ra iso diterima ning perusahaan. Kenapa? Nanti lalai dalam pekerjaannya. Mulai sekarang kalau jenengan sudah mulai ada informasi apa sudah begini, ingin kemana, itu kegiatannya harus konsistenkan. Yang diangkat, yang akan diinformasikan ke orang lain harus konsisten. Ya, kalau jenengan mau menjadi seorang hakim, maka berkegiatan-kegiatan yang sosial yang lebih banyak. Kegiatan sosial. Kalau guru, maka harus kegiatan pembelajaran yang lebih banyak diinformasikan ke orang lain. Gitu ya. Kalau saya menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain, maka kegiatan-kegiatan yang saya upload adalah menjadi seorang trainer, kemudian MC dan lain sebagainya. Maka orang banyak, MC Ronai lah, kita nyoba gitu kan. Kalau trainer di sana saja, paling calling, Mas iso nggak di sini? Boleh, siap ya, tanda tangan, duit tetap. 1 jam, 2 jam, 3 jam, pulang, sudah kan? Kita bermain outbound,
tulinan boleh dikesan. Nggak harus menggantungkan orang tua lagi. Bahkan kita bisa memberikan sumbangsi kepada orang tua, gitu ya. Nah ini mindset atau pemikiran yang sudah mulai harus kita tanamkan mulai saat ini. Yes, ya sudah apa nyantol ya? Udah gak nyantol, njupuk cantolan lah ya kan nggak cuci ngono kita ini ya di candal dewe. Nah kemudian value nilainya apa yang nilai yang dapat diambil oleh orang lain, positif atau negatif? Kegiatan sampean yang saya upload itu positif atau negatif? Kemudian Mas Darudin contoh, karena kita sama ya dan seumuran. Biasanya kegiatan di akun media sosial jenengan yang jenengan upload apa kira-kira? Tulen ya, tulen bapak kegiatan sing apa bunga-bunga gitu ya, atau kegiatan yang gimana itu? Selama ini organisasi boleh, organisasi diupload, kegiatan yang positif. Yang negatif nggak usah. Sekarang mulai saat ini bertobat ya, bertobat mengupload kegiatan negatif. Kalaulah jenengan punya cita-cita. Kalau nggak punya cita-cita terserah. Pak, cita-citaku apa? Pada waktu saya tanya, cita-citamu apa? Cita-cita saya adalah saya nggak punya cita-cita. Nah ini berarti cita-citanya adalah nggak punya cita-cita ya. Kemudian next, pola pikir baru. Kekuatan terpenting sebuah brand baru adalah pola pikir. Nah ini yang kita harus mulai bentuk. Maka mulai dikonsistenkan. Jangan jadi hakim. Apa yang kira-kira bisa merujuk saya ya untuk bisa mengarah ke hakim? Kegiatan apa sekiranya? Kan gitu. Guru juga begitu. Mungkin mbaknya pengen jadi dokter, kemudian yang lain pengen jadi hafizah, ya kan jenengan? Sandal. Oh, desainer tapi kira bisa sandal. Oh, gila berarti ya kan jenengan? Guru kemudian guru, banyak yang jadi guru. Saya juga seorang guru ya, yang bagi anak saya. Nah, ya begitu. Nah, kemudian teknologi sedang bergerak. Sekarang ini nggak bisa dipantau, nggak bisa dibendung lagi. Teknologi sudah berkeliaran di mana-mana. Tergantung kita mau ngambil atau tidak. Jualannya piye? Maju gampang kita nggak ada produk mas, semua aku yang gaya tape balik bosok ya kan? Nah begitu. Nah tape nih gak bosok kan tentu tape senengnya ya. Iya harus bosok dulu baru dinamakan tape. Lek kamu udah jenenge pohong ya. Kemudian apa sih yang bikin itu? Lek gak ngambil, gak iso. Aku pingin dodolan mas, ya jualan apa? Jualan online. Apa yang bisa didapat dari sana mas? Keuntungan. Jelaskan. Di tetangga jenengan dilihat, oh ya sing iso sak dol ya. Ojo wong yang didol ya kan, atau rumahnya yang dijual ya kan, bahaya. Apa yang bisa dijual dari itu? Kanan kirinya. Contoh ada orang pengrajin. Di sini ada nggak di kanan kiri kita? Contoh kalau kembali ke rumah, ada nggak orang pengrajin di sekitar kita? Membuat apa misalnya kursi kah? Atau dia punya produk keripik kah? Tapi masih menjual manual. Dari nenggone toko, jeblek, sesuk diparani payu, boten lah ijole sing anyar nggih. Ada? Itu peluang kita sebenarnya. Kita hampiri Pak, urunan jenengan. Saya jualkan. Loh Mat, sampai bisa ada tadi yang bagian marketing, ya. Jurusan marketing. Marketing itu apa? Maklar everything. Ya kan? Jadi maklar everything. Artinya apa? Pemasaran. Nah, pemasarannya dari mana yang didapat? Yaitu bisa kita reseller, menjual kembali, atau kita bantu dia untuk kita jualkan, keuntungannya bisa kita dapat. Pak, dari jenengan berapa? Contoh 4.500. Ya, 4.500. Kita hanya apa? Foto produk, masukkan ke media sosial. Ya. Jangan langsung fotonya saja, harus dikasih narasi. Nanti di sini ada bagaimana narasi. Setelah itu baru dikasih nomor kontak dan sebagainya. Ada yang beli
kirim, uang diserahkan, kita dapat keuntungan. Enggak terlalu susah sebenarnya untuk kita dapat uang, biar kita bisa berdaya dengan diri sendiri dan mandiri. Kalau saya lebih banyak kegiatan-kegiatan yang saya jual adalah kegiatan jasa, personal brand. Jadi kegiatan jasa yang saya jual, outbound training dan sebagainya. Nah, next. Inovasi itu mencoba hal yang baru. Nah, kali ini kita akan belajar itu. Bagaimana jenengan nanti setelah lulus dari SMA atau SMA sederajat itu sudah bisa membiayai dirinya sendiri tanpa harus menggantungkan orang lain. Dari mana? Meskipun nggak besar nggak apa-apa, Pak. Pendaftaran pemasukan pertama Pak hanya berapa, 50.000, disyukuri. Tapi terus itu kontinuitas, konsisten, diulang terus, diupload lagi. Kalau hanya dapat 50 usah berhentilah, harus kalah duit kok itu. Jangan begitu, terus konsisten. Nah, next. Kemudian bagaimana Anda disukai oleh orang lain? Bagaimana Anda disukai oleh orang lain? Ayo, 1. Pada waktu jenengan posting di dunia maya, ini Mas Jafar nanti teman-teman yang di pesantren harus juga dikasih kesempatan untuk juga mengenal teknologi meskipun tidak intens, ya, tidak intens, entah 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali untuk bisa belajar tentang kegiatan teknologi agar tidak ketinggalan. Yang pertama, pada waktu jenengan membuat status, jangan hanya tadi untuk branding adalah yang pertama adalah image, ya, image. Yang kedua adalah mission. Yang ketiga adalah value, nilainya. Yang ketiga, yang keempat adalah vision. Apa yang bisa ditangkap oleh orang lain. Nah, pada waktu jenengan membuat status tulisan kok ngene iki modele, tulisan kan itu ora jelas, sambat ada tulisan ya Allah, ampuni Baim ya Allah, ya, misalnya Baim pengen pipis ya Allah contohnya. Sambat yang gone Facebook, yang gone media sosial, sambat aja. Mereka tidak akan merespon, nggak akan nge-like. Apa yang kita jadikan setelah seharusnya hal-hal yang positif yang kita upload, hal yang positif, contoh rasa syukur kita upload. Di sana akan lebih banyak yang like daripada yang ini. Next, yang kedua, without narrative, dengan narasi atau apa? Hanya langsung narasinya sedikit banget. Foto, padahal ini bagus loh di gambarnya bagus banget. Tapi apa? Dia nggak menjual, karena apa? Hanya foto gambar, dirinya nggak diikut sertakan. Dan ini gambar ini sangat sederhana, nih desok kesal. Tapi apa? Narasinya dibangun, kalimatnya dibangun, paragrafnya dibangun. Sehingga apa? Berapa total? Ini hanya 57 yang like dan ini berapa? Sekian ribu likes. Karena apa? Status kita itu juga akan berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Kegiatan negatif yakin pasti sing nge-like paling banter itu pira? 20 gitu kan. Tapi kegiatan positif itu lebih banyak daripada yang negatif, gitu ya. Jadi pada saat ini coba diinformasikan pada orang lain, diberitahukan kepada orang lain, ini loh saya dengan kegiatan-kegiatan positif saya. Ini loh saya dengan kegiatan-kegiatan yang membangun diri saya, jangan kegiatan-kegiatan yang negatif. Wes, mulai sekarang bagi yang suka sambat di Facebook, bagi yang suka sambat di media sosial, bertobat. Kalau nggak gitu hapus saja akunnya sudah, nggak usah pakai akun media sosial. Karena kesenangannya sambat. Syukur yang banyak. Next, mas. Kemudian konsisten. Jenengan pengen jadi hakim, jenengan pengen jadi seorang guru, menjadi seorang dokter, menjadi seorang desainer, menjadi seorang apa tadi mas? Jenengan cita-cita menjadi apa? Guru. Yang menjadi seorang guru. Kegiatan yang Anda buktikan ke orang lain adalah kegiatan tentang hal-hal yang positif. Contoh ini,
Jenengan punya akun Instagram contoh. Jenengan punya akun Instagram. Yang pegang HP maksudnya ya. Mohon maaf bukan didiskriminasi, tapi nanti diusahakan bagaimana jenengan juga punya akun-akun itu meskipun tidak bisa dibuka setiap hari. Entah satu minggu 2 kali, yang penting untuk kegiatan-kegiatan positif. Gak masalah sebenarnya. Nah, harus konsisten itu apa maksudnya? Konsisten di sini apa yang jenengan upload adalah satu jalur sesuai dengan cita-cita kamu. Contoh, kalau ini bebas nih. Ini namanya nggak konsisten. Wah, apa diupload, nggak jelas ini lagi. Neng jeding diupload ya kan, di kamar mandi foto ya kan, jeding kamar mandi beda sedikit. Kemudian di tempat makan dan lain sebagainya juga diupload. Tapi ini coba dilihat. Dia menjadi seorang contoh kalau jenengan suka desainer, menjadi seorang desainer desainer ya kan, ya misalnya baju renang atau baju apa ya desainer pokoknya ya, baju ngopi. Nah, hal-hal yang jenengan upload, yang jenengan nanti setelah keluar dari sini, itu yang bisa jenengan informasikan kepada orang lain, hubungannya sama cita-cita kalian. Desainer, maka hal-hal tentang desainer. Hukum, maka hal-hal tentang hukum yang jenengan hakim, hal-hal yang jenengan upload di sana. Inilah cita-cita saya. Kalau guru, cara pengajaran dan sebagainya, ini yang jenengan upload, bukan yang lain. Ya, kalau yang lain jelas iki wis gak konsisten nih. Dilirik ilmu, statusnya diwaca lho ora. Kalau kita nggak konsisten, besok kemarin ngupload nonton kuda. Sekarang ngupload ngaji. Besok ngupload kita jalan-jalan. Besoknya lagi kita ngupload tentang hal kegiatan rekreasi. Orang malas loh, nggak konsisten itu namanya. Meskipun kita berekreasi, meskipun kita jalan-jalan, tapi pilihlah gambar yang sekiranya itu konsisten satu arah. Jangan menjadi guru, maka apa yang hubungannya sama guru itu yang diupload, gitu ya. Nah, ini belajar mengasah pribadi sesuai dengan apa yang jenengan inginkan. Oke, halo. Oke, halo. Saya pikir kok klik ada kegiatan ya. Pada waktu saya bilang halo, jawabnya adalah hai. Coba saya pengen konsentrasinya. Kemudian pada waktu saya bilang sayang, jawabnya adalah cinta. Gitu ya. Baik, halo. Halo, hai. Halo, hai berarti hai halo gitu ya. Saya ulangi, pada waktu saya bilang halo, jawabnya adalah hai. Pada waktu saya bilang hai, jawabnya adalah halo. Halo. Cinta, pada waktu saya bilang cinta, jawabnya adalah sayang. Saya coba dulu ya. Sayang cinta. Masuk gitu. Emang ada apa sih dengan kata sayang dan kata cinta sih? Ada sesuatu dengan kata itu mbak? Iya bolehlah karena kita seumuran nggak masalah ya. Jenengan 18 tahun, saya juga 18 tahun. Tadi saya sudah ulang, cuman lebihnya sedikit dikatakan berapa gitu ya. Sayang. Sayang, jawab aja jawab Allah loh. Jangan diemfet mbak ya kan? Nanti diemfet ya. Jangan ditahan. Khawatir nanti pada waktu jenengan ngemfetisasi itu bukan lagi yang di depan yang keluar, tapi yang belakang kasan tuh loh. Ini bau-bau aroma yang luar biasa kayaknya mulai muncul ini. Iya. Ini saling tunjuknya biasa kan modeling gitu ya. Udah ya. Lagi halo. Suaranya halo. Bingung, ya hiduplah dalam kebingungan ya kan? Nah, ingat konsisten. Apa? Konsisten. Itu kuncinya. Salah satu kuncinya adalah jangan mulai saat ini uploadlah hal-hal yang sejalur. Yang pengen jadi hakim, mulai sekarang upload hal-hal yang berhubungan yang berbau-bau hukum. Ya kan?
guru, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang jangan upload. Nanti itu akan membentuk karakter, ya, akan membentuk apa? Karakter jenengan. Jadi Facebook, media sosial Instagram, media sosial Twitter, apa dibikin nggak punya karakter? Punya. Orang pada waktu lihat tuh, misalnya Mas Barudin ya, Mas Barudin kita sama. Mas Barudin mau ini nguploadin nih, gue pengajian toh, berarti kepingin dari kiai kayak gitu kan? Atau jenengan nguploadin nih, rumah sakit, toh gitu kan? Mas titik cekrek rumah sakit guys, itu cekrek rumah sakit guys, gitu. Oh berarti pengen jadi dokter kan gitu kan? Pengen jadi desainer di butik, cekrek upload butik baju. Tapi harus ada jenengan, harus ada kalian. Apa gunanya hanya sekedar foto baju? Selesai. Kita harus ada di dalam kegiatan itu. Paham ya? Contoh tadi, kalau pengen kita membangun branding, maka kita harus ada di sana untuk itu. Misalnya, wih bajunya apa-apa, kayak apa? Bu, nyeling nggih, tek-tek nang itu tuh. Kerek mari mulai ya, nggak masalah sebenarnya. Kecuali ada tulisan jangan difoto. Nah ini bahaya, ini untung kawan-kawan. Nah next, silent reader, bijak bermedia sosial. Kenapa? Sekarang media sosial sudah menjadi momok bagi masyarakat umum. Karena apa? Lebih banyak hal-hal yang negatif. Ingat, statusmu adalah harimau, jarimu adalah harimau. Sekali kalian ngetik tek dilihat oleh banyak orang, nggak pernah tahu siapa yang baca kan? Kita nggak pernah tahu berapa orang yang baca. Dan nilai kita berapa? Kalau nilai sih tahu berapa jumlah, tapi baca. Foto kita juga begitu. Foto baru dari apa? Baru dari jeding gitu. Jeding kita apa bahasanya? Kamar mandi. Oh, ganti ya. Zaman saya dulu jeding, Mbak, bukan kamar mandi ya. Pada waktu kita baru apa di kamar mandi, habis mandi masih pakai handuk gitu kan, masih handuk cekrek, seger guys itu kan. Kita nggak pernah tahu siapa berapa orang yang download gambar kita, tahu nggak? Berapa orang yang melihat gambar kita? Oh, ini kegiatannya lagi mandi, mari upload mana? Upload nanggone pasar guys. Di nanti kita di pasar. Apa kita tahu banyak orang yang negatif? Ditunggu di pasar, dicomot, seret. Budal mati kita jadi korban, gitu ya. Next, ancaman dunia maya. Ini untuk jenengan yang di pondok pesantren. Ini pengetahuan yang nanti akan dibawa sampai setelah jenengan lulus dari ini. Tinggal berapa bulan? 1 to 3 bulan. Hanya 3 bulan. Dan ini selama 3 bulan jenengan akan diberikan informasi tentang hal ini. Setelah jenengan keluar dari sana maka bisa dipraktekkan, gitu ya. Tentunya aku mulai mas aku sisanya ke HP gitu kan. Ini kalau bisa 1 minggu atau 2 minggu, 1 minggu 2 kali diajari bagaimana caranya bermedia sosial, nggak apa-apa. Tapi kan tidak intens, tidak tiap hari makan, tidak tiap hari megang. Diperbolehkan 1 hari dari jam sekian sampai jam sekian, setelah itu nggak boleh. Untuk apa? Pembelajaran biar ada manfaatnya setelah kegiatan ini. Daripada mari pembelajaran itu dilewis karena apa mas, karena kalian mau habis kan apa, gitu kan? Nah biar ada apa namanya RTL tindak lanjutnya biar ada nanti sampai kita ke buzzer. Apa buzzer itu? Kita memboomingkan, kita buzzer kegiatan kita di website. Kita harus punya blog. Apa blog itu mas? Tembok, mulai sudah mengalihkan ya. Daripada mau jelas suwi. Nanti ada sesi sendiri. Kita sekarang kita belajar dunia maya. Ada yang suka main game nggak masnya? Mas suka main game? Nggak. Masnya nggak seneng main game. Nah, alhamdulillah. Kamu nggak? Game online? Sering main? Ya nggak apa-apa. Terus saya tanya loh karena katanya ini sering main ya. Ya, kamu? Enggak. Apa dulu kalau di rumah mungkin ya. Kalau di rumah lepas wes gak kalau mumpung nyekel HP bro gitu kan. Jangan. Nah, kamu tahu nggak dampak yang pertama gara-gara itu? Ada teman kita yang di Bondowoso dan ini teman kita di sana. Ini 2 orang menangani 2 orang, salah satunya juga mendampingi gara-gara main game dia kecanduan dan akhirnya masuk rumah sakit. Rumah sakit apa? Jiwa. Ada kepanjangannya RSJ.
Kalau ingin gila, silahkan main game. Saya nggak suka banget main game beneran, apalagi game online. Sudahlah, HP saya tidak pernah saya install. Ya, nah kemudian ini apa? Yang satu SMP, yang satu SMA loh. Yang SMP pada waktu diambil HP-nya oleh orang tuanya, apa yang terjadi? Dia akan memecahkan apa yang ada di sebelah kanan, depan, belakang dari dia. TV diangkat bisa langsung dipecahkan gara-gara diambil apa? Smartphone-nya. Yang SMA apa jadinya? Sampai dia dimasukkan di rumah sakit jiwa. Gara-gara apa? Diambil HP-nya, dia karena sudah kecanduan, maka apa? Dia akan bisa menemukan orang tuanya, bahkan hampir membunuh orang tuanya. Gara-gara apa? HP. Dan mau Pak, nggak usah nyekel HP. Wah. Dan terus piye? Oleh bisa kita menjual diri kita. Ya, kita harus bisa berjualan diri kita sendiri, tidak harus kita jual. Untuk apa? Biar ditahu oleh banyak orang. Kalau sudah ditahu banyak orang, kita akan dipercaya. Kita akan bisa memberi kehidupan untuk kita sendiri. Contoh yang beri seperti saya bilang tadi, nggak usah sangel-angel, tonggo duit, cut gini nih, saya desain gini nih, ya, desain gini nih, ini laku jual loh. Kita dapat uang dari desain ini. Contoh, Mas, aku gak iso desain, gak iso apa-apa, tapi ono tonggoku sing iso gawe ngene, Mas. Dodolan bendino. Sampai foto. Bagi yang punya HP. Foto, produknya foto. Saya izin ke orang, Mbak, boleh nggak saya jualkan? Di mana? Di online. Pasarnya di mana? Pasar online. Jangan foto, upload di media sosial jenengan, menerima pesanan kita nggak buat sendiri, tapi kita hanya bondo foto dong. Saya iya reseller, kita menjualkan, tapi dari penjualan itu kita tetap dapat keuntungan loh. Hal yang paling mudah. Ada orang pintar nge-MC, foto, MC handal. Apabila Anda mencari masalah seremoni, silakan hubungi kami di sini. Dan suatu saat dicari. Ono kiai, foto enak sih, foto ceret menerima jasa jeneng kiai. Loh, apa yang nggak bisa dijual sekarang? Teman kita punya produk, nggak iso bapak dewe misalnya. Ini terjadi dan anak-anak nggak pernah tahu gaya apa wong tua itu duwe pegawai itu nggak pernah mau tahu. Kemarin kita juga begitu mendampingi anak-anak. Padahal kegiatan bener bapak apa? Jualan mangga yang dijual, tapi anaknya Pak Uwe Pak, ya kan? Pak Uwe diajarin bagaimana? Mangganya bro difoto, diupload ke media sosial. Harga sekian, bisa hubungi ini, apa permintaannya sampai kehabisan bahan. Bahan baru saking akeh permintaan hanya foto, bondo foto. Apa yang susah untuk kita cari uang? Enggak ada sebenarnya, tapi singkatin mulai loh. Yang akan memulai itu yang susah. Ya bingung. Padahal bondo foto dikasihlah narasi sedikit di bawahnya. Era sekarang ini sudah banyak instan. Kalau Anda pengen minum yang segar, nah ini nih kami sediakan di sini. Kita siap antar dengan syarat sekian kalau pesan misalnya 10 siap kita antar di wilayah ini. Kami kasih keterangan wilayah. Kalau satu desa free on care, udah kan jelas. Kita juga harus perhitungkan. Aku rono itu bensinnya piro. Dari orangnya berapa, kita angkat sedikit. Boleh, halal kok itu. Tidak ada masalah. Gitu ya. Ini loh gunanya Mas. Ayo kok cek gak dadi ngene iki. Akun apa jeneng HP ini cek gak dadi sing aneh-aneh kayak gini iki. Next. Kecanduan game 4 remaja di bawah KRS. Rumah sakit apa? Jiwa, gara-gara apa? Game. Kalau Anda pengen gila silakan pengen ya Allah, candukan saya game ya Allah gitu ya. Next.
cyberbully. Ini undang-undang yang luar biasa. Ada teman kita yang biasanya bully. Ngerti bully nggak? Apa? Apa? Menghina. Oke. Kemudian apa tadi? Dikata-katakan B. Cukup-cukuplah. Gitu. Dikata-katakan apa? Oh, sama dengan menghina, menghina dan teman-temannya itu ya. Kemudian apa bully menurutnya? Menindas, perbuatan yang tidak menyenangkan. Pokok ngenyek, menghina itu dulur-dulur ya. Nah, pokoknya itu namanya bully. Ya, dan teman-temannya. Apa dampak dari bully? Kita bisa pada waktu jenengan dibully, itu apa yang terjadi? Akan cenderung wis aku lek gak sekolah mah gara-gara aku mesti nang sekolah mesti dibully. Sing elek ireng nentutan contoh ya. Wis elek nentutan bisa dibully dan itu tiap hari oleh teman dibully. Apa yang terjadi? Dia bisa depresi. Akibat paling parah dari depresi, dia nggak pernah mau keluar dari kamar, nggak mau sekolah, nggak mau bersosialisasi dengan temannya. Karena apa? Pada waktu dia keluar, pasti image-nya itu pasti aku mesti lek metu dibully. Terakhir, wis kadung aku dibulinya oleh teman-teman kita, apa? Bisa bunuh diri. Ini sudah besar angkanya bunuh diri. Aku tak bunuh diri ya, nyantung neng gone wit apa ciplukan contohnya apa kan silakan kan. Ya wit ciplukan paling baru saat ini gede ya. Next Mas. Apa dampak cyberbully paling nyata yang pernah kita alami? Merasa terasing, tidak punya teman, malas membuatkan Twitter, Facebook gara-gara kamu dibully, merasa depresi, tidak mau masuk sekolah dan sebagainya. Next. Body shaming. Ini yang sering. Ojo sekali-kali ngomong, awakmu cak lemu ndek gendut, ireng, elek gitu. Ada teman kita yang biasanya begitu, awakmu cuy ini kayak macam gitu. Ada enggak? Terus ireng, elek. Ada teman-teman kita, ini Mbak, ini dilindungi loh oleh undang-undang. Enggak boleh kita ngomong, apa jenenge temanmu lho, wis gopan ndut mangane akeh gitu kan. Rong waktu dari sandaan gitu misalnya. Tidak boleh, ini ada undang-undangnya. Maka jadilah pribadi yang positif. Jangan hal yang aneh-aneh yang kita upload. Mulai sekarang sing biasa sampai di Facebook segera bertobat ya. Yang biasanya membuli temannya kembali kepada jalan yang benar. Yes, next. Kita nanti sampai jam berapa ya? Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai jam berapa? Enggak, saya tawarkan, saya tawarkan. Jam berapa? Sampai serius. Mbak, sampai jam berapa? Sampai selesai. Iya, ada tulisan jam 9 sampai selesai ya kan. Ini sih guys, jadwal sopol jam 9 sampai selesai. Karena tidak ada batasan jam. Sampai tak semari-mari deh ya. Baik. Sekarang coba berdiri dulu sebelum kita berdiri. Berdiri. Yang dengan tidak apa-apa ya. Dan maksudnya nggak dengan macam itu. Coba agak mepet ini. Oke. Kita bermain dulu namanya apa? Namanya permainannya adalah jepit enak. Apa? Jepit enak ini untuk konsentrasi aja. Jepit enak. Tangan kanan begini. Oke, tangan kirinya begini. Nah, ibunya mau gabung silakan monggo kita berjepit dulu ya. Ayo Bu, monggo datang Bu. Ya kan? Apa jepit enak. Jepit enak. Nah, pada waktu saya bilang jepit itu jangan tugas jenengan adalah bagaimana nanti bisa menangkap tangan temannya. Juga jenengan bagaimana caranya biar nggak kejepit. Ya, di sini yang di kiri itu jepit, yang sini diangkat jangan sampai terjepit. Kecuali jenengan mulai awal memang jepitan cakarmu ya susah itu. Terlalu pasal untuk dilupakan ya. Nah, sekarang pada waktu saya bilang jepit itu jangan diangkat, tapi pada waktu ada kata enak baru diangkat. Jenengan di sini untuk jepit, di sini diangkat jangan sampai paham ya? Paham ya? Coba. Oke, coba.
Oke, jepit enak dimulai. Jepit enak. Jepit belum enak, jepit nggak usah diangkat ya. Jepit. Oke. Jepit enak. Itu apa terkini? Nah, yang tangan kiri itu diusahakan nangkap gitu ya. Yang tangan kiri, yang tangan kanan sorry ya, tangan kanan diusahakan nangkap, sedangkan yang kiri jangan sampai ketangkap gitu ya. Kecuali sampai ketangkap mbak, itu beda. Oke. Jepit enak dimulai. Kata sebuah jepit gitu ya. Jepit apa kalau jepit? Jepit enak. Oke, habis ini yang ketangkap akan kita beri hadiah. Hadiah apa? Maju ke depan. Ada 4 pilihannya. Yang pertama adalah pilihan kalau nggak apa, nyanyi, bolehlah nyanyi. Nanti kalau nggak gitu, kayak nyanyi aku mas, joget wis, ya kan joget. Kayak jawab kataku mas. Lah terus apa? Stand up comedy lah iso ya kan. Podo, gak iso stand up comedy wis terakhir gak apa-apa nyawer ya kan. Nyawer jaket kan lumayan itu temannya ya. Oke, bersiap. Jepit enak dimulai. Jepit enak. Jepit. Sobat sih. Kenapa gini? Iya, Mbak. Belum enak tuh. Enggak usah jepit. Ya, ayo jepit. Enak. Kan. Oke, dadah sih. Teman-teman not ya. Banyak permainan aja. Sekarang pelanggaran privasi ini yang lagi tren. Sekarang ada namanya kartu identitas anak, namanya KIA. Ya, ini sudah mulai booming dan ini di Bandung sudah mulai digulirkan di beberapa kota. Apa? Anak sebelum umur 17 itu ada kartu namanya kartu identitas anak, dan itu kejadian kemarin diupload oleh orang tuanya gara-gara bangga itu loh anakku duwe kartu bro. Ya. Jangan sekali-kali kita mengupload data identitas anak dan identitas kita sendiri di akun media sosial. Jangan pernah, kenapa? Kita nggak pernah tahu apa akibatnya. Kan di sini ada keterangan alamat mana, gitu kan? Anaknya siapa ini ketemu. Bagi orang-orang yang negatif, bisa saja ini menjadi sebuah kesempatan untuk jenengan di paling nggak dititeni itu mulai mencuri hari ini. Sudah fotonya kan ada di sana. Identitas itu kan ada fotonya kan? Dilihat lagi mulai sudah keluar. Kemana dia perginya? Sampai di sepi bisa saja kan hal yang negatif terjadi gara-gara kita gampang sekali ngupload identitas kita, kartu pelajar dan lain sebagainya. Jangan pernah mengupload hal itu. Next. Kemudian apa dampaknya? Mungkin gara-gara kita mengupload personal data pribadi kita akan terkena tindak kejahatan kriminal. Bisa saja rumah kita juga kemalingan. Gara-gara apa? Alamatnya jelas kok di sana rumahnya bapak ini. Siapa yang tidak tahu tanya, misalnya ada orang lain, Bu, nggih, granit yang niki ate niki ditunjukkan di sana. Kita nggak pernah tahu berapa orang yang gambar rumah kita. Ditinggal, selesai. Ya, itu kejahatan itu. Monggo. Next. Predator apa atau pedofil online? Kalian tahu nggak? Banyak di luar sana itu orang yang suka kekerasan seksual pada anak. Ada adiknya contoh, atau anak jenengan, putra jenengan. Cek cilik kan lucu di bawah 1 tahun tuh, mandi di foto, di video, diupload ke sosial media. Ih lucunya, belum 1 tahun, dinteni seorang tahun, belum tahun, bertahun-tahun, 5 tahun, dinteni kan. Kita pernah tahu nggak siapa yang download itu? Informasi itu sifatnya kekal, karena kita nggak pernah tahu berapa orang yang lihat status kita, karena kita tidak pernah memprivasi akun kita.
Wis diteni wis iku umur 10 wis kena ketoke. Atau yang lain, diteni Bu, diparani, dipegat, gara-gara apa? Kesalahan kita sendiri sebenarnya. Ya gampang aja cari-cari Israel ngupload dan ketok keren. Ada sih baru lahir wis duwe akun Facebook, wis duwe akun Twitter, banyak loh itu. Wong tua sih gatel asline ini, ya kan? Anak kurang inces gitu kan, akun Facebook dan sebagainya next. Ini cara predator menggayanya. Seorang ini saya pikir ciri-ciri predatornya naik aja. Penipuan online, saya pikir ini nanti ranahnya berbeda. Next. Kemudian next mas. Informasi sekarang yang jadi masalah ini banyak yang menyebarkan info yang tidak sebenarnya. Paham? Ini gambar yang aslinya mana? Gambar asli sebenarnya ini loh, Mbak. Kemudian dirubahlah dalam bentuk foto dan ketok keren, ditambah ditodong ini. Ditambah ini gambar tambahan ini, gambar tambahan menggunakan Photoshop, desain. Setelah itu baru di crop di sini, di crop, yang terjadi apa? Ini gambar yang disebar. Sebenarnya gambarnya adalah menolong tapi hanya diskriminasi. Banyak terjadi informasi yang seperti sekarang. Asli ini benar diselewengkan. Aslinya selama banyak sekali berita-berita yang sudah tidak benar. Maka kita harus cerdas bermedia sosial sebagai pribadi yang positif. Next. Apa sih bedanya misinformasi dan disinformasi? Kalau misinformasi itu informasi palsu yang tak sengaja disebarkan. Tapi kalau disinformasi, informasi palsu yang memang sengaja disebarkan. Broadcast, khususnya di WA. Sekarang WA dibatasi 5 ya, dibatasi 5 kali sebar broadcast. Gara-gara Dinas Kominfo, Kementerian Kominfo semakin resah tentang berita-berita hoax, yang maka dibatasi di WA sekarang. Next. Ya, next mas. Generasi unggul itu bijaksana dalam bermedia sosial. Ya. Apa sih? Kira-kira generasi unggul itu bijak dalam bermedia sosial? Maksud dari itu apa kira-kira? Generasi unggul itu bijak dalam bermedia sosial. Apa? Maksudnya bijak di sini apa? 2 jam kemudian. Apa? Uploadlah hal-hal yang positif, keluarkan yang negatif mulai sekarang. Yang punya akun Facebook, yang punya akun Instagram, mulai sekarang negatif bilangkan ya. Karena apa? Jangan punya cita-cita. Karena apa? Kalian punya cita-cita. Itu cita-citanya harus sesuai dengan apa yang jenengan informasikan ke orang lain. Ya, next, mas. Kamu kalau di sosmed jangan baper, benar. Kalau baperan tutup akun aja, gak usah pakai akun-akunan. Baper nanti gampang terbawa perasaan di sosmed. Diusunan wong tuane sampai nang sosmed, ya Allah, wong tuaku ya Allah. Emang sosmed bisa jawab kapokmu kapan? Paling ngono. Kalau kamu sampai di Facebook, jangan harap komentar-komentarnya positif. Pasti komentar malah buat ngono pasti banyak hal yang dibully, bukan malah positif. Next mas. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Yuk, ada yang bisa menjelaskan ini? Think before posting. Apa? 3 jam kemudian. Apa? Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Apa kira-kira? Ayo, ini baru di batch pertama, ya. Di batch pertama kita perkenalan tentang personal brand. Bagaimana menjadi personal yang positif. Setelah itu baru kita ke ranah technopreneurship, bagaimana berjualan dan lain sebagainya. Ayo. Ya Nabi Rasulullah. Apa? Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Ayo kira-kira apa ini? Halo? Halo?
postinglah, yang penting jangan yang penting posting. Artinya kita harus memberikan informasi kepada orang lain hal-hal yang positif. Yang negatif mulai sekarang dihilangkan. Terus dibuat, gak usah kasih berita ke orang lain perihal tentang sambatisasi, gak usah. Ya, sambat gak usah nenggone Facebook, nenggone Instagram. Ngeluh gak usah. Hal-hal kegiatan yang positif aja. Itu loh guys, aku sekarang lagi hafal Quran guys. Bagus. Iki lo guys, aku lagi ngikuti pelatihan guys. Bagus. Iki lo guys, aku lagi main di Jokan Rono. Enggak bagus itu bagi saya. Saya nggak pernah ngupload hal yang negatif itu. Kegiatan yang saya upload pasti kegiatan yang berhubungan dengan apa yang saya bisa. Gitu ya? Apa yang saya bisa. Contoh pada waktu saya MC, itu yang saya upload. Pada waktu saya bisa, pada waktu saya menjadi seorang trainer, itu yang saya upload, saya beri informasi tentang hal itu. Ya, next. Dunia nyata itu sama dengan dunia kita loh. Kita jahat di dunia nyata, maka juga tentunya akan dijahati juga di dunia cyber. Next. 5 cara kenali hoax. Ini yang sering banyak hoax ya. Cara bacanya hoax atau hoax? Hoax. Apa? Itu sudah ada proses penyerapan namanya, diserap dalam bahasa Indonesia. Yang asalnya hoax itu sekarang dijadikan diserap dalam bahasa Indonesia jadinya hoax. Hoax artinya hoax ya, sama berita bohong. Next mas. Dari mana hoax itu penyebar? Yang paling besar adalah dari media sosial 92,4. Apa saja media sosial? Misalnya dari Facebook, Instagram, ya, Twitter. WA itu adalah pesan dari aplikasi chatting. Line aplikasi chatting. Tapi masih besar dari chat karena gampang orang copy, broadcast, ya, kemudian dikirim ke siapa saja, pokoknya sing duwe kenalan kirim kabeh, padahal belum tentu kebenarannya, ya. Kemudian situs web 34, berita, televisi bahkan lebih sedikit. Yang paling besar apa? Dari media sosial, Facebook, Instagram, Twitter. Itu yang paling besar apa? Hoax. Next mas. Ada dagangan yang orang yang khusus dibayar loh. Kalau mau boleh kita hubungkan sama orang-orang yang hoax itu. Ini dibayar. Dibayar untuk apa? Dibayar untuk mengunggah meme atau foto editan, ya, menyebarkan konten kebencian lewat media sosial. Ada yang dibayar untuk organisasi Jawa Barat ujaran kebencian pada ras tertentu, dibayar. Tapi semuanya sudah tertangkap. Ada yang mau menapak tilas? Nggak apa-apa mondok lah. Nah sama-sama mondok ya kan, makan gratis itu, tapi mondoknya iya maksudnya itu ya. Iya ada ya. Kalau ya kita hubungkan ya. Atau kita ajari bagaimana hoax itu. Kalau mau. Enggak. Jangan, ini hal-hal yang negatif jangan sampai pernah terlintas dalam pikiran kita sebagai seorang positif, personal yang positif. Harus apa tadi? Salah satunya harus konsisten. Itu kuncinya. Next. 7 ujaran kebencian. Ini enggak terlalu dalam. Penghinaan tadi, bully termasuk di dalamnya, pencemaran nama baik, ya. Misalnya jenengan enggak ngelakoni nyolong tapi karena temannya benci, akhirnya disebarkan ke orang lain, itu nolongan itu. Dan sebagainya, perbuatan yang menyenangkan, provokasi, menghasut, menyebar berita bohong. Apa sih? Dari sini ada undang-undangnya. Next mas. Undang-undang ITE tahun 2008, undang-undang anak dan undang-undang pornografi. Next. Pasal 27 undang-undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, pornografi, pelecehan seksual, termasuk kesusilaan, perjudian, penghinaan atau tadi menghina, membuli, menghina itu ya. Kemudian pencemaran nama baik dan pemerasan atau pencemaran dan lain sebagainya. Pasal 28 berita bohong dan menyesatkan. Pasal 29 ancaman kekerasan atau menakutkan. Apa sih hukuman dari ini? Silakan dilihat. Next. Pasal 27 tadi perbuatan tidak menyenangkan. Mondoknya cuma berapa? 6 tahun maksimal. Gara-gara apa? Kita nyebar berita, kita menghina, ya kan, menghina teman kita, dilaporkan,
Gara-gara jenengan membuat status kemudian dilaporkan oleh teman kalian ke polisi akan ditanggapi. Sekarang itu keren bisa undang-undangnya. 28 hoax itu maksimal penjara 6 tahun, denda maksimal 1 M. Kalau 1 M itu dibelikan dapat satu kabupaten kayak satu kota kayaknya minum dapat semua nih kayaknya 1 hari atau 1 bulan gitu. 1 M loh. Ini nggak main-main dan ini sudah berjalan. Next mas, contohnya kita beri contoh-contoh. Gara-gara status Facebook budayawan Bojonegoro dijerat, ini teman saya kebetulan dan beliau juga sekarang sudah alhamdulillah aktif di relawan DKI Bojonegoro. Ini gara-gara apa? Menghina salah satu orang yang punya seragam. Ngertos ya punya seragam ya? Artinya punya jabatan. Dihina di Facebook yang dari ASN orang-orang pegawai negeri. Dihina, dilaporkan masuk. Next mas. Komentar di akun Facebook diamankan polisi diduga komentarnya berbau ujaran kebencian. Ini loh, bagi para pengguna media sosial berhati-hati membuat status, komentar status, Maya, pasalnya jika berhati-hati maka kebencian ini. Seperti pelajar berinisial ini. Ini gara-gara apa sih pelajar? Gara-gara wis sepedaan mas, sepedaan mbak, pakai motor, nggak pakai helm ditilang. Dilalah misu-misu di Facebook. Miso contoh ya, contoh misonya itu. Miso gitu kan. Polisi itu iki jane pekerjaan golek duit tok misalnya itu. Nah, ini ditahu karena di polisi itu ada ada divisi yang bertugas berselancar di dunia maya namanya cyber troops. Jadi polisi yang tugasnya adalah status saya pegawai ya, hanya status itu. Dan ini cyber troops di sini, langsung ditangkap. Hari raya mbak, sebelum hari raya ini dia dibuat status, ditunggu hari raya ke-7 dijemput oleh dijemput sama orang tuanya. Pak anakku lapor ditangkap, Pak anakku apir atau metu. Mungkin bu, untuk yakin anak jenengan saya senangan nanggani masjid, nanggani musola tapi saya menanjat ini statusnya ujaran kebencian dan ini gara-gara tulisannya sampean itu bisa berdampak negatif sampai mondok nenggone penjara. Mendingan mondok sintenanan wae, coba mondok nang penjara ya. Next. Tentang polisi medsos pelajar di bawah umur diamankan, ini juga luar biasa banyak di Bojonegoro. Next. Warga menghina Bekasi dapat sebagai tersangka. Ini hanya contoh-contoh saja. Next mas. Nah ini dipanggil. Seorang pelajar ini seorang dikatakan sebagai seorang santri dipanggil apa yang diupload ini loh. Meme, gambar, hanya gambar. Punya presiden tidak berguna, jual aja di toko bagus.com, jual beli bagus kalau nggak bisa, kalau bisa jadi duit kenapa bisa dipertahankan? Gara-gara apa? Upload gambar tak loh sih upload, tapi apa? Gambar ini mengandung ujaran kebencian, maka langsung yang nangkap adalah Polda. Karena ini loh presiden yang dihina. Hati-hati dalam status kita sebagai personal yang positif. Sekali lagi, jangan punya cita-cita yang baik, maka jangan sampai cita-cita itu gugur, nggak kesampaian gara-gara apa yang kita lakukan, gitu ya. Next mas. Penghina wakil wali kota Pasuruan, di Facebook ditetapkan menjadi tersangka. Ini insya Allah kalau orang kota kayaknya pernah dengar ini, ya, dituduh menghina dari salah satu partai. Kawasan karyawan swasta di Pasuruan dilaporkan polisi. Lalu dilaporkan polisi ini pasti kena langsung guys, kangelan ya. Ini juga begitu. Next. Anak petani diperiksa polisi karena bagikan ujaran kebencian wisata tani, wisata di Popo, gara-gara statusnya diamankan polisi. Kalau sudah itu masuklah penjara. Dan ini juga kota Pandaan juga seperti itu, gara-gara apa? Cek gampang gitu loh, mengujar kebencian, masa mau makan nanggoni wis partai kaspirasi dan sebagainya ditelok dan ada yang melaporkan, sudahlah pasti kita masuk karena undang-undang ITE itu dibuat 2008 dan biasanya undang-undang itu akan berlaku setelah masa 10 tahun. Sebelum itu masa percobaan sampai 10 tahun sudah baru ditetapkan dan itu nggak bisa dihilangkan lagi. Next mas. Polisi Probolinggo itu statusnya misuh nih nggak di Facebook. Nah yang di hitam ini misuh ya maaf ya. Ini berkata kotor maksudnya ya. Misuh
polisi kurang miso ya, isu-isu kena tilang gitu kan, kena tilang. Pekerjaan polisi kalau tanggal tua ya kayak gitu, suka nongkrong di jalan. Ini diupload di media sosial, saya terus berkeliling, langsung dijemputlah pada tanggal 2017. Selesai ini sudah. Nah ini ada tulisan, nah polisi kurang badok dan lain sebagainya. Itu gara-gara ngomong loh, kan gampang nulis badok ya. Tapi apa kejadiannya pada waktu gampang? Kita nggak tahu apa dampak dari status kita, jari-jari kita itu ya. Maka jari-jari terampil yang jari-jari yang positif aja, naik mas. Ini berita hoax, hoax ya, berita bohong yang aslinya berita itu benar mbak gitu loh, berita bohong. Bahwasanya ini ya ini benar berita ini, tapi akhirnya biar kelihatan agak menarik, dirubahlah kemasannya biar lebih elegan. Harganya sama, misalnya harganya 12-15 ribu, harganya sama, tapi kemasannya yang dirubah akan menjadi elegan. Orang akan tertarik, padahal nggak seperti ini kemasannya seharusnya. Nah itu namanya hoax. Nah kalau sudah begitu, ini loh, polisi ciduk pelaku penyebar hoax soal gempa Palu kemarin yang jadi booming itu. Kemudian kembali tangkap 4 penyebar hoax bencana alam di Sulawesi. Next, yang terbaru ini Habib Bahar jadi tersangka gara-gara juga ujaran kebencian. Next, nah, Ahmad Dhani soal kasus ujaran kebencian jawab setia. Next, ini yang baru, 4 orang penyebar hoax perampokan BCA Pandaan. Ya, pernah dengar ya? Ya, pernah dengar ya? Pernah dengar? Apa? Bukan. Sebenarnya bukan. Ini namanya. Iya. Jadi ini apa pas tahun baru ya? Tasan dari tapi di video seakan-akan itu perampokan bisa diulangi dan sebagainya. Akhirnya apa? Kejadian 4 orang diciduk polisi. Penyebarnya ini ada inisialnya nih. Nah, gara-gara apa? Video disalahgunakan, HP-nya disalahgunakan. Next, 2 pembuat hoax penculikan anak ditangkap di Pasuruan. Lagi rame ini kemarin penculikan anak, ternyata itu hoax. Biar semuanya takut khawatir gitu kan. Nah, next mas, nonton yuk, klik. Ya, dia mencantumkan nomor telepon di HP, di Facebook ternyata, yang maka di telepon bisa saja siapa saja menelpon. Saat itu semua kegiatannya ini, wah, akhirnya gak beli juga guys, pengen sepatu dan gitar baru. Kok lupa bawa kunci? Itu diupload loh di media sosial. Aku belum kenalan biasa ini, morokat itu namanya. Nah, akhirnya apa yang terjadi gara-gara status kita kehilangan. Dari ini semua kegiatannya apa sedangnya habis mandi, difoto dan lain sebagainya, ya kan? Sudah cantik dan lain sebagainya, badan mulai gendutan guys, butuh olahraga. Apa sih yang menjadi dasar ini? Sebenarnya mudah kan? Hanya upload. Apa yang dampaknya? Kita nggak pernah tahu. Mau lari dulu ya, siapa yang mau nemenin? Ini Facebook, ya. Dilihatlah, disamakan dengan orangnya, diincar. Kita nggak pernah tahu kejadiannya. Kita nggak pernah tahu kejadiannya apa setelah kita upload Facebook tentang status kita. Maka jangan pernah setelah saya bilang tadi bermandi cekrek, arep mangan soto guys cekrek, bermangan wis entek guys cekrek meneh. Arep nyapu wis dadi orang baik guys, aku nyapu guys gitu kan. Semua difoto, diupload, dijadikan status. Tadi apa? Orang nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu kapan orang itu akan menjadi
bumerang bagi kita. Nah, fatwa MUI sekarang, Majelis Ulama Indonesia, dilarang melakukan ghibah, fitnah, adu domba, cyberbullying, ujaran kebencian, penyebab permusuhan haram bagi orang muslim. Ya, tabayun. Bagaimana kita sebelum menerima berita itu, sebelum kita sebar, maka carilah berita yang benar dulu dari website yang ada. Next, Mas. Dan terima kasih teman-teman. Mungkin itu sekedar informasi awal bagi saya, dan mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini menjadi hal yang baik untuk jenengan. Mulai sekarang ingat konsistensi, uploadlah hal-hal yang positif, yang sejalur, jangan mengupload hal-hal yang di luar itu. Paham? Paham? Oke, habis ini kita istirahat dulu. Istirahat ya? Istirahat dulu ya? Oke. Ada yang ingin disampaikan selain itu? Sama G. Demikian sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti masalah jam berapa? Dimulai lagi. Dalam? Dimulai lagi jam 12. Iya. Enggak apa-apa nanti sampai jam apa? Jam 12. Enggak tahu Biar makan dulu. Cuma tadi aja. Habis ini sedikit-sedikit aja kalau untuk pendalaman personal. Pas makan sepenuhnya. Ayo istirahat dulu.